suami diajarkan oleh Allah, walaupun bini lu punya kelakuan nyebelin, jangan dijauhi. Kenapa? Wa yaj'alallahu bihi khairan katsira. Dijadikan dari kelakuan yang nyebelin banyak kelakuan yang baik. Artinya apa? Dalam kita berumah tangga, melihat pasangan kita jangan hanya lihat negatifnya, tapi pasti banyak positifnya. Makanya orang rumah tangga Anda lihat dalam An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Coba pasangan saling apa? Saling mencintai, saling tolong menolong, kemudian saling bermusyawarah, saling memaafkan kalau kesalahan. Ini yang saling rumah tangga ini, kata Allah di dalam An-Nisa pertama, saya bandingkan dengan jalan kereta. Sebelah dipasang kereta lewat. Kalau sebelah dipasang, yang sebelah belum dipasang belum lewat. Giwang Anda kalau sebelah dipasang, sebelah nggak dipasang nggak cantik, kiri kanan pasang cantik. Ibarat sayap burung, kalau sebelah doang ada sayapnya, sebelah nggak ada sayapnya nggak bisa terbang. Sama rumah tangga, saling. Nah, cuma seandainya mawadah sirna dari orang yang berumah tangga masih ada backing yang ketiga, kata Allah, rumah tangga dipertahankan, rahmah. Apa sih rahmah? Perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Sadar, kita manusia, nggak ada yang sempurna. Al-insan wal khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi ketika orang menikah, si istri sadar sama menikah dengan suami yang punya kelebihan kekurangan. Suami sadar sama menikah dengan perempuan yang punya kelebihan kekurangan. Dalam rumah tangga, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Oleh karena itu Anda lihat Al-Baqarah 187, hunna libasun lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Pemirsa, kenapa orang menikah oleh Allah dibilang dengan pakaian? Satu, pakaian fungsinya memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Bapak ibu datang ke sini pakai baju keren, ada yang kotak-kotak kayak catur. Pak Imam pakai baju batik, masya Allah keren-keren, pede. Coba ibu pakai daster doang, bapak-bapak pakai celana Hawaii, pakai kaos oblong, kagak pede. Satu, dua, fungsi pakaian membedakan ekonomi orang, orang kaya, orang miskin dari mana pakaian. Tiga, fungsi pakaian membedakan pangkat jabatan orang. Noh camat lewat dari bajunya, noh tentara lewat dari bajunya, noh satpam lewat dari bajunya. Ini sekarang apalagi pakaian yang keempat, fungsinya menutupi kekurangan pemakainya. Suami punya kelebihan kekurangan, istri punya kelebihan kekurangan. Jangan memukai pasangan. Ibarat pakaian, tutupi kekurangan pasangan Anda. Kalau Anda memukai pasangan Anda, ibarat Anda menepuk air di dulang, prak muncrat muka kita. Makanya hati-hati. Nah, sakinah mawadah warahmah. Jadi kata Allah pakaian. Kenapa pakaian? Karena kata Allah dalam ayat ini, ketika suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai milik suami, makanya wajib saling menjaga. Itulah kenapa Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 223, kata Allah, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian kebun, tempat kalian bercocok tanam, datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian wajib tahu etika dan tata krama. Makanya dari ayat ini, kalau orang sudah menikah silahkan berhubungan badan, tapi tahu etika di mana dan bagaimana gaya berhubungan badan. Sekarang Anda lihat, karena ini judulnya pakai ada sah di ujungnya, sadar tentang halal, ini tentang sakinah mawadah warahmah. Saya ambil cepatnya aja karena jamnya tuh prompternya maju terus. Salah tuh Pak Imam, jadi saya dikebut-kebut sama jam. Sekarang yang halal. Kenapa harus halal? Rasul berfirman, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul.
Bagaimana Quran berbicara tentang kehalalan? Silahkan Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, dihimbau segenap manusia, makanlah oleh kalian semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyiban. Halalan thayyiban secara hukum, halalan thayyiban secara memperolehnya, thayyibah hasilnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau tidak halal, kalian mengikuti langkah setan. Setan musuh yang sangat nyata buat kalian. Sekarang Anda lihat, setelah Allah kasih tahu ini, lihat oleh Anda Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, tadi manusia dihimbau 168. 172 orang beriman. Hei orang yang beriman, makanlah rezeki yang aku berikan kepada kalian yang baik, bersyukur kepadaku. Jangan kalian menyembahku dengan syirik dengan yang lain. Kalau tadi manusia dikatakan oleh Allah halalan thayyibah, belum bisa milih. Tapi orang beriman, kulu min thayyibat, yang dimakan hanya yang baik. Karena orang beriman sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Dari mana kita tahu? Anda buka Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an. Apa sih fungsi Quran? Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena kita sebagai seorang muslim tidak cukup Quran hanya dibaca. Kalau Anda baca Quran walaupun dalam tanda kutip dapat pahala, hidup kita nggak bakal benar kalau tidak tahu isi Al-Quran. Makanya Quran ditadaburkan. Ayatnya baca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Ini Quran, baru kita bisa benar. Jadi sebagai seorang muslim tidak cukup hanya balapan baca Quran, tapi ditadaburkan Al-Quran, dimengerti isinya, diamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah yang akan menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Karena Al-Quran panduan hidup kita. Semua jelas Al-Quran itu. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Misal, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan buat kalian bangkai, dam, darah, daging babi. Haram jelas, nggak pakai tawar-menawar. Misalnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan buat kalian suami istri berhubungan badan dengan istri kalian pada malam hari di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran jelas mana yang halal, mana yang haram. Dan kita sebagai seorang muslim sejati, orang yang beriman, jangan mencampur adukan masalah halal dengan haram. Anda silahkan lihat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Termasuk, maaf, bukan hanya makanan, modal hidup, pakaian, semuanya harus dimulai dengan halalan thayyibah. Kenapa? Akan berpengaruh. Contoh, seorang lagi berdoa di padang pasir, Rasul lewat, dia bilang ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bilang, bagaimana doamu akan dikabul? Yang kau makan haram, yang kau minum haram, pakaian haram. Anda lihat, padahal syarat doa sudah semua ada. Perjalanan jauh, tangannya ngangkat ke langit, kemudian menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi Rasul mengatakan doanya akan dikabul. Kenapa? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang berdoa walaupun nangis darah, kalau masih ada terbersit sedikit sesuatu yang dilarang dalam agama, jauh panggang dari api, doanya nggak bakal dikabul. Bahkan saking tidak bolehnya makan yang haram. Anda silahkan lihat
Rasul mengatakan, kalau seandainya ada manusia makan yang haram menjadi darah daging, ini darah daging makanan api neraka. Nah, di antara halal dengan haram, pemirsa, ada yang disebut subhat. Apa sih subhat? Diragukan antara halal dengan haram. Contoh, nih emak-emak nih kebanyakan. Emak-emak nih beli bawang sekilo, udah ditimbang, nyomot, tambahin ya bang, punten. Yang nyomot 2 biji ini subhat. Subhat ini antara halal dengan haram. Contoh, beli cabai sekilo, nyomot tambahin, ini subhat. Meragukan antara halal dengan haram, lebih baik ditinggalkan. Contoh, Anda beli lengkeng, beli duku, nggak banyak 2 kilo. Mang nyobain, pakai ini dong akal sehat. Nyobain mah hiji, ieu mah nyorok sok teureun-eureun. Eta teh subhat, MALINJ. Apaan? Maling. Nggak boleh. Contoh, punten, pergi ke pengajian, dikasih kue, dus aman. Ini mah kadang-kadang yang di piring tuh belekin ke kresek. Ibu tertawa silahkan, tapi karena kajian pada hari ini sama rasa, ini wajib saya sampaikan. Jangan nganggap remeh, jangan nganggap pampan. Berapa harga kue? Nih emak-emak terutama, karena kebanyakan yang datang emak-emak. Berapa harga kue? Ditimpeh, tetangga duduk Anda udah ngelirik. Kasih anak, pantas anak melawan, pantas anak bengal, pantas anak dinasihatin susah, suruh sholat susah. Kenapa? Ada makanan yang subhat, halal tapi dibenci oleh Allah. Sampai masalah mendasar, hati-hati Anda. Banyak yang harus diajarkan sama anak. Tadi Akmal sudah menyampaikan beberapa kuis. Contoh, misal ibu lagi belanja sayuran, kemudian anak ibu yang 3-4 tahun, mama beli permen di sebelah, ambil dulu karena emaknya masih ngobrol. Salah, ntar ya pulang dulu ngambil uang, nih beli. Jangan nganggap gampang. Ajarkan kepada anak-anak kita harus bagaimana sikap kita. Misalnya ibu lagi di warung, anak ibu bilang, mama pengen itu, ambil aja dulu. Ibu ngobrol, nggak tahu berapa anak ngambil, hitungannya. Wajib tahu persis berapa yang diambil, berapa yang kita bayar, karena ini menentukan selamat dunia akhirat, menentukan kecerdasan anak, menentukan sikap perilaku anak. Ajarkan semenjak dini. Bahkan ibu-ibu kalau ngaji, belajar di waktu kecil bagai menukir di atas batu. Dari kecil ajarkan. Jangan anak bilang ntar juga udah gede ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Tidak bisa masalah hukum. Wajib diajarkan semenjak dini. Makanya Rasul mengatakan utlubul ilma minal mahdi laladi. Nyari ilmu dari muli sini nih, dari muli rahim sampai di kubur, diajarkan oleh kita. Ibu hamil juga begitu. Jangan mentang-mentang lagi ngidam ambil punya orang, nggak boleh. Menentukan kualitas bayi kita. Jangan bini Allah saya malah lagi ngidam, orang juga nanti ngerti. Sama orang ngidam ngerti dari mana? Hukum tidak ada mengerti, sudah jelas yang halal, yang haram. Jadi ini dalam Islam kita ini rumah tangga yang samara sah, kata Ida Rosidah. Jadi acara hari ini dari Ida Rosidah ke Dedeh Rosidah, antara sahabat-sahabat Rosidahnya. Maaf, kenapa saya ngomong buru-buru? Prompternya maju terus, takut nggak kebagian waktu. Jadi saya ngebagi waktu. Maaf Pak Imam. Ini Bu. Harus jadi samara sah. Kemudian juga sekarang kita sudah tahu bagaimana anak, karena anak adalah amanat dari Allah yang wajib kita arahkan. Bahkan ibu-ibu ini madrasatul ula, guru yang pertama buat anak-anak. Anak-anak bisa ngomong pertama gara-gara emaknya, bisa belajar jalan gara-gara emaknya, belajar buka baju dan saudara emaknya. Dari dini ini anak katakan sama mereka, ini boleh, ini tidak. Jangan Anda membiarkan anak Anda semaunya, nggak bisa. Dan kita sebagai orang tua, Anda lihat dalam An-Nisa ayat 9,
wal yasalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah, lemah iman, lemah Islam, lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu, lemah ekonomi, yang Allah kehendaki Islam yang kuat. Kuat iman, kuat Islam, kuat fisik, kuat mental, kuat ilmu, kuat ekonomi. Kenapa? Kadzal faqru ayyakuna kufran. Nyaris kefakiran membuat orang menjadi kufur. Kalau hidup kita miskin, lebih mudah diiming-imingi oleh orang lain, gara-gara duit 10.000, gara-gara mie 10 bungkus, gara-gara beras 10 liter, bisa tergoyahkan. Makanya jadilah Islam yang kuat, jadilah anak-anak kita yang kuat. Islam mengajarkan, ajarkan anak-anak kalian berkuda, ajarkan anak-anak kalian berenang, ajarkan anak-anak kalian untuk memanah. Kenapa? Anda lihat, kalau kita naik kuda kuat apa lemah? Kalau orang lemah begitu duduk gurubrak, parah. Kuat pegang. Makanya saya dari kecil sama bapak saya diajarkan, jadilah kuat. Walaupun usia saya 74, 3 bulan, Masya Allah, tetap masih kuat. Cuma naik tangga doang lututnya sakit. Makanya ngomongnya kenceng. Jadi kuat, ini tandanya bahwa kita harus kuat. Kemudian Anda silahkan lihat, misalnya Rasul bilang, ajarkan kalian untuk berenang. Saya tanya Anda, kalau berenang, anggota tubuh mana yang bergerak? Semuanya, kepala, leher, tangan, badan, kaki bergerak. Artinya, jangan menyia-nyiakan tubuh yang dititipkan oleh Allah. Tubuh amanat, diberikan tenaga, diberikan kekuatan, diberikan otak, keinginan. Manfaatkan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridho. Kenapa? Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukankah Rasul bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 5 perkara. 1, kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kemanakan kekayaanmu? Dari mana kemanakan ilmumu? Dan dipakai apa seluruh tubuhmu? Makanya ajarkan anak kita untuk memanah. Manah itu perlu konsentrasi, perlu pelajaran, perlu juga ketenangan. Artinya hidup seorang muslim sejati harus selalu konsentrasi, jangan ngawur kemana-mana pikirannya. Jadi seperti ini Islam mengajarkan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan tubuh dan kekuatan, otak, pikiran, semua manfaatkan di jalan yang lebih baik, karena semua dipertanggungjawabkan. Bahkan sekarang mulut bisa bicara, tapi nanti pada hari kiamat tidak bisa bicara. Ada lihat Yasin 65, al-yauma nahtimu ala wahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, prompternya udah habis, silahkan. Gue jadi ngebut ngomongnya tuh. Iya, tenang aja Pak. Dikejar-kejar detik saja. Wow, Masya Allah, tabarakallah ya Maya. Ini Fadil juga mendapatkan tausiah yang sangat luar biasa bahwa untuk memilih makanan yang halal itu ternyata sangat-sangat amat penting, gak bisa diremehin ya Maya. Apalagi tadi kalau misalnya sampai menjadi darah daging kita, nanti ke makanan api neraka. Betul, makanan api neraka. Dan ini bener atau enggak nih, Mbak Fadil juga pernah baca kalau misalnya kita makan sesuatu yang halal, yang haram itu sampai nurun ke beberapa keturunan kita juga dia merasakan daging-daging yang tidak. Oh itu enggak? Tidak. Oke. Lana amaluna walakum amalukum, amal lu ya buat lu, amal gua ya buat gua. Oke. Gitu. Oke, benar. Alhamdulillah dijawab. Jadi makin jelas lagi. Benar begitu. Oke. Berarti ini pas banget ya, karena mungkin dari semuanya ini jamaah BI Samara yang berbahagia ini Samara oh ya, Samara Sa. Nah, itu dia. Mungkin pada punya pertanyaan juga. Jadi buat yang di sini, aku sama Mama bakalan kasih buat teman-teman semua yang mau bertanya untuk 2 orang aja, karena ini waktunya kita terbatas ya Maya. Oh, jadi kita cuma 2 orang aja, dan juga pertanyaan mohon yang jelas dan juga singkat. Boleh ada yang mau bertanya? Oke, boleh kakaknya? Iya, boleh dikasih mic kali ya?
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dedeh dan Kak Fadil izin bertanya. Ku izinkan. Ini anak bentar. Namanya siapa? Oh iya, namanya Anis Afia Anis Afia. Dari mana Anis? dari Bekasi. Oh dari Bekasi, sama warga Bekasi. Ini Gitu. robek, rombongan Bekasi. Oh robek. Boleh silakan. Anis. Oke, karena sekarang temanya pas banget Sakinah Mawaddah Warohmah dan sadar halal. Jadi izin bertanya, bagaimana nih tipsnya agar terhindar dari riba bersama pasangan? Karena kan yang menahan bukan satu, melainkan dua orang. Terus dua orang tersebut yang menjadi pasangan, sehingga kan butuh effort. Bisa jadi pasangan kita udah menahan riba, kitanya yang malah longgar gitu kan. Apalagi saat ini tuh banyak banget praktik-praktik riba, dan ini pasti sesuai sama tema kita yaitu sadar halal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mama mau jawab dulu atau Jawab dulu, langsung jawab. Oke, siap. Ini Anis dan semua teman-teman yang hari di sini. Yang namanya suami istri kan begini. Tunkahul marata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati diri taribat yang minuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Rasul bilang, kalau nikah gara-gara kaya tanpa agama, berita batin. Kalau nikah hanya gara-gara menak, bangsawan, turunan Raden, turunan keraton tanpa agama, berita batin. Kalau nikah gara-gara cantik, gara-gara tampan tanpa agama, berita batin. Karena cantik ada batasnya. Kemudian yang keempat, ambil karena agama dan pengamalan agamanya baik. Jadi Anis, kalau suami istri mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, tidak akan ada beda pendapat. Semua takut kepada Allah karena semua dipertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi pasti dua-duanya kesepakatan nyari ridhonya Allah. Oke Anis, silakan yang lain. Oke, Ibu boleh silakan. Dan di tengah yang pakai kerudung warna biru corak putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Izin bertanya Mama, gue izinkan. saya Hesti dari Kebun Jeruk. Sudah orang kebun ya. Begini Mama, misalnya dulu kita pernah memakai kartu kredit kan riba. Terus waktu itu kita karena nggak tahu, nggak berilmu, dan sekarang kita sudah insaf dan sampai sudah dilunasi. Sadar diri. Ya itu hukumnya gimana ya Ma? Terima kasih. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa Hesti. Semua pasti berbuat dosa. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Hesti lihat di dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang yang beriman, semua yang hadir di sini termasuk golongan orang beriman. Taubat kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taubatan nasuha SD syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa kita sama Allah, titik. Kalau dosa kita dengan manusia yang lain, syaratnya ditambah 2. 1. Kembalikan hak orang kalau kita pernah ngambil hak orang. 2. Ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Barulah innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kesempatan untuk bertaubat terbuka di hadapan kita asal sadar, banyak istighfar. Oke Hesti, nomor berikut silakan. Terakhir kali ya dari sebelah sini, mungkin ada yang mau terakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Dari sebelah sana ya. Boleh deh Ibu yang berkerudung merah Ibu. Iya. Iya, berem. Biar kotok. Mangga se. Mangga se Ibu.
Ce bukan se. Oh, ce. U. Mic-nya nggak nyala, kakak. Ibu pencet Bu, ibu biasa dipencet apa dipencetin? Halo, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Mama. Ya, mangga. Nama saya Farida Handayani dari Bekasi. Wih, robek. Mama, saya mau bertanya. Sok, saya dengerin. Kita kan mau jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan ini ya sama rasa ya. Iya. Tapi kita dalam rumah tangga kita ini ada gimana? Saya sama suami kadang-kadang suka kagak nggak klop gitu loh, Mak. Misal. Ya nggak klop ya. Misal. Bagaimana? Jawabannya akan berbeda. Misal, Contoh yang Bagaimana biar kalau misalkan misal saya maunya A, tapi suami udah yang B aja gitu. Ya udahlah. Kalau A atau B ini masalah halal haram harus diambil yang halal. Tidak bisa. Makanya contohnya harus konkret. Jawabannya akan berbeda. Beda prinsip dalam masalah apa? Dalam misalkan saya mau misal bangun rumah ya konteksnya seperti ini ya. Udah kayak ini aja. Ya warnanya ini ya. Anda silahkan lihat di dalam Ali Imran 159. Wasawwirhum bil amri, bermusyawarah dalam segala urusan rumah tangga milik bersama. Kalau hanya satu orang yang setuju, satu orang nggak setuju, rumah seumur hidup kelihatan. Saya jamin yang tidak setuju menderita batin, stres, lama-lama wassalam. Saya jadi nurut aja. Ya udahlah. Ya udah dah kalau begitu mah. Enjoy kan? Saya Ya udah. Saya pengen dijadiin saya soalnya maunya suami saya menganggap saya ya udah ini istri saya yang penurut, jadi saya iya aja lah kalau apa. padahal hati berkelak-kelak. Anda jangan jadi orang munafik, Robek. Kita perempuan punya hak bicara, punya hak bahagia. Makanya Rabbana ma khalaqta hadzal batila, otak manusia di atas, nafsu di bawah. Jadi suami istri wajib saling mengerti kemauan, karena rumah tangga milik bersama. Salah kalau kita istri ngalah biar nggak berantem, salah. Artinya Anda berita batin, ditumpuk, akumulasi, meledak, hancur rumah tangga Anda. Anda wajib bicara, mana yang suka, mana yang tidak. Itulah rumah tangga yang sama rasa. Oke, Robek. Kalau orang Betawi, Robek, rombongan Betawi. Ibu ini Robek, rombongan orang Bekasi. Orang Bekasi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, buat ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, adik-adik yang udah bertanya. Karena abis ini Mama Dede. Adik-adik mak. Oh iya, ada adik-adik di belakang itu. Mana? Itu di belakang. Kan lu bilang adik-adik yang nanya mak doang. Makasih buat ibu-ibu semuanya yang udah bertanya. Semoga jawabannya memuaskan ya. Memuaskan ya, menambah ilmu tentunya ya. Ini kita udah harus udahan karena Mama Dede habis ini mau ke Amerika ya, Ma? Gaya lah.